Pelayanan yang berkenan. Matius pasal 7 ayat 22 dan 23. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah engkau daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini ayat yang sangat mengerikan. Karena apa? Karena sudah tidak ada kesempatan lagi. Kalau masih ada kesempatan, puji Tuhan, itu berkat. Tapi kalau melihat konteksnya ayat ini sudah tidak ada kesempatan lagi. Makanya saya katakan sangat mengerikan. Dan kalau saudara mau jujur membaca ayat ini, maka pasti saudara sampai pada satu kesimpulan bahwa orang yang berkata ini bukan sembarangan, bukan jemaat biasa. Ini adalah minimal pelayan Tuhan dan maksimal adalah hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Ini sangat mengerikan. Dan saya yakin bagi banyak hamba Tuhan, ini adalah ayat yang harus kita camkan dalam hati kita. Jadi jelas orang yang berkata ini adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Bukan cuma sekedar beribadah. Pada akhirnya ditolak oleh Tuhan dan bahkan diusir oleh Tuhan. Nah oleh sebab itu mari kita mau mencoba untuk mengerti lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya pelayanan yang dikehendaki oleh Tuhan, yang berkenan itu bagaimana? Mari kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Pelayanan yang berkenan itu bagaimana? Supaya kita tidak sekedar melayani dan melayani, pada akhirnya Tuhan bilang, pergilah, enyahlah, aku tidak mengenal engkau. Kita tentu tidak mau membuang waktu, membuang energi untuk hal-hal yang tidak menghasilkan apa-apa. Oleh sebab itu kita mau melihat bersama. Ada 5 sikap pelayanan yang harus kita miliki. Yang pertama, firman Tuhan berkata, kita harus melakukan pelayanan ini dengan kasih. Jadi kasih itu adalah titik tolak. Kasih adalah dasar untuk kita berbuat segala sesuatu. Segala sesuatu harus dimulai dari kasih. Tidak bisa tidak. Karena kita semua berkeluarga, kita punya istri, punya suami. Kalau saudara mau kembali ke awal, saudara tahu bahwa semua itu dimulai dari sebuah kata, love. Kasih. Tempat di mana kita mulai beranjak, dasar pelayanan itu adalah kasih. Nah, mengapa harus kasih? Kita harus tahu bahwa pelayanan itu pada hakikatnya adalah sebuah pengorbanan. Jadi saudara, kalau saudara memang siap untuk melayani Tuhan, saudara harus siap untuk berkorban. Minimal saudara berkorban waktu, berkorban tenaga. Saya rasa yang paling sulit, yang paling berharga itu berkorban waktu ya. Dan tidak jarang saudara harus juga berkorban uang dan sebagainya. Itu masih hal-hal yang umum, belum nanti berkorban perasaan, korban harga diri. Jadi pelayanan itu pada hakikatnya adalah sebuah pengorbanan. Nah, yang namanya pengorbanan ini harus didasari dengan kasih. Sebab kalau pengorbanan itu tidak didasari dengan kasih, maka yang muncul nanti adalah saudara akan merasa berat, saudara mungkin akan merasa jenuh, capek, saudara akan bersungut-sungut, saudara tidak akan dengan sukacita dan sebagainya. Akan terpaksa melayani. Tetapi sebaliknya, kalau ada kasih, saudara akan melayani itu dengan sukacita. Saudara rela, saudara dengan semangat. Kalau kita punya kasih, aduh saudara-saudara, melayani Tuhan itu ringan, enak, sukacita.
Dan itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan cari. Di dalam 2 Korintus berkata, Tuhan itu senang kalau kita melayani Tuhan itu dengan sukacita, dengan kerelaan. Wah itu Tuhan sangat senang dan berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, jadilah hamba kasih. Apa itu hamba kasih? Di dalam Keluaran 21 ayat 1 sampai 6, saudara di situ itu ada peraturan yang mungkin agak sedikit aneh ya. Jadi zaman dulu itu kalau orang menjadi budak, menjadi hamba, bekerja kepada seseorang, orang Ibrani ya, kalau orang asing ini tidak berlaku. Itu dia cuma bekerja 6 tahun. Tahun ke-7 dia boleh bebas. Dia boleh keluar sebagai orang bebas. Kalau dia dulunya mungkin budak, menghambakan diri karena banyak utangnya nggak bisa bayar, lalu dia bekerja kepada seseorang, sudah kerja 6 tahun, tahun 7 sudah dianggap lunas. Ya keluar, tetapi dikatakan, kalau misalnya orang ini, dia merasa diperlakukan dengan baik, dia diperlakukan dengan manusiawi, dicukupi kebutuhannya dan sebagainya, sehingga dia merasa, aku lebih senang tinggal di sini daripada aku keluar. Maka dia dapat ngomong sama tuannya, bos, aku gak mau keluar bos, aku mau bekerja terus di sini. Sungguh? Iya bos, oke sini. Lalu si bos masuk ke dalam, keluar bawa paku sama pukul besi. Loh bos, kenapa? Sudah ikuti aja, mana telingamu? Telinganya ditaruh di pintu, lalu sama paku itu joblos. Dok, aduh, lubang. Ini peraturannya Allah saudara, bukan peraturannya Musa. Dan sejak saat itu hamba itu resmi menjadi hamba seumur hidup. Itu yang namanya hamba kasih. Makanya kalau saudara membaca di dalam firman Tuhan, nubuat firman Tuhan tentang Yesus, Yesus dikatakan waktu datang, dia berkata, aku menyediakan telingaku dan engkau mencoblos telingaku. Kalau dalam bahasa Indonesia membuka telingaku, tapi dalam bahasa Inggris, you pierced my ears. Artinya engkau menembus telingaku. Jadi Yesus itu hamba kasih dari Bapa. Dia adalah budak kasih. Dia tidak punya pilihan kecuali dia melayani seumur hidup. Waduh kalau ada orang yang demikian, Tuhan begitu senang. Jadilah hamba kasih seperti Yesus. Dan memiliki hati yang demikian, saudara pengikut Yesus yang sejati. Yang berikutnya, melayani dengan kekudusan, with holiness. Kalau saudara melihat di dalam kitab Imamat itu temanya cuma satu, holiness, kekudusan. Dan yang saya ambil ini adalah ayat kuncinya. Jadi makanya saudara jangan heran, jangan kaget, jangan bingung kalau membaca kitab Imamat itu banyak peraturan. Peraturan inilah yang membedakan bangsa Israel dengan bangsa kafir. Karena holiness itu artinya dipisahkan untuk Allah. Dan kuncinya Allah berkata kepada bangsa Israel, kamu harus kudus sebab aku ini kudus. Dan ternyata saudara, ketika kita membaca di kitab Perjanjian Baru, perkataan ini masih tetap muncul. Jadi artinya apa? Artinya standar Allah itu tidak pernah berubah. Siapa bilang Perjanjian Baru karena zaman kasih karunia kita boleh seenaknya? Standar Allah itu tidak pernah berubah. Dahulu Allah berkata kepada bangsa Israel, khususnya kepada mereka yang melayani Tuhan, kamu harus kudus karena kamu melayani Tuhan yang kudus. Dan sekarang pun masih sama, standarnya itu masih sama, kudus kekudusan, tidak berubah standar. Makanya kalau kita mau melayani Tuhan, kita harus jaga hidup kita. Sekali lagi dari salah satu arti kekudusan adalah kita dipisahkan, sanctified, consecrated, dipisahkan bagi Allah. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak pernah kompromi dengan kekudusannya. Ada banyak contoh-contoh dalam kitab. Nadab dan Abihu, anak-anaknya Harun, mati ketika mempersembahkan api yang asing. Hofni dan Pinehas, anaknya Imam, mati karena hidupnya tidak karu-karuan. Jadi ini kita harus benar-benar perhatikan ya. Janjian baru ada Anania Safira, mati karena berdusta. Jadi saudara-saudara, ya memang kita ini tidak sempurna ya, masih belum sempurna. Tapi mari kita mau belajar, mengusahakan, mengupayakan hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Karena ini tadi kita melayani Tuhan yang kudus. Rasul Paulus, dia pernah berkata, aku ini menjaga diriku sedemikian rupa.
Kalau saya boleh katakan dengan bahasa yang lebih gampang, aku takut jangan sampai aku yang melayani Tuhan, pada akhirnya aku sendiri ditolak oleh Tuhan. Saya yakin Paulus ingat kepada Matius 7 itu. Dia pasti ingat perkataan Yesus. Yang berikutnya, melayani dengan ketaatan. Ini adalah bahasa klise tentunya. Mungkin saudara yang dengar kata ketaatan, sudah kok balik lagi ke sini. Ya, tapi ya ini firman saudara ya. With obedience. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Jadi saudara-saudara, kalau kita melayani Tuhan itu ibaratnya kita ini masuk gelanggang pertandingan. Sebelum saudara melayani mungkin saudara boleh diibaratkan sebagai penonton aja. Paling enak jadi penonton saudara. Tapi ketika saudara mulai masuk pelayanan, saudara ada di gelanggang. Dan kalau kita sudah di gelanggang, saudara, kita terikat dengan peraturan. Nah ini yang tidak enak. Dan ini yang seringkali kita lupa. Orang itu memang tidak senang kok, diikat dengan peraturan itu tidak senang. Orang itu pengennya bebas ya, gak ada yang ngatur, mau apa boleh sekarepe dewek. Tapi tidak bisa, ini firman. Coba saudara perhatikan ya, setiap olahraga jenis apapun juga, itu selalu punya peraturan saudara. Demikian dalam kehidupan berjemaat. Setiap gereja itu punya aturan-aturan. Dan itu tidak sama tentunya ya, peraturan sendiri. Dan peraturan-peraturan tentu dibikin sesuai dengan bijaksanaan pemimpin dan sebagainya yang dianggap terbaik. Sesuai dengan karakteristik tiap-tiap gereja. Jadi kita harus siap. Apabila kita masuk dalam gelanggang pertandingan, ya kita ikuti. Lalu bagaimana kalau peraturan itu tidak sesuai dengan diri kita? Ya bagaimana lagi? Namanya peraturan itu kan tidak selalu harus sesuai. Lalu bagaimana kalau pemimpin yang sewenang-wenang? Itu nanti poin keempat, ada penjagaannya. Jadi saudara kita harus mengerti, Yesus saja, dia sebagai anak, ketika dia datang ke dalam dunia, firman Tuhan berkata jelas sekali, Yesus belajar taat, he learn obedience. Kalau kita mau renungkan agak bingung ya, Yesus kok masih belajar taat? Yesus itu kan sudah Tuhan, sudah sempurna. Tapi firman Tuhan ngomong kok, dia belajar taat dari penderitaannya. Jadi karakter ketaatan ini yang Tuhan mau kadang-kadang dimunculkan. Lewat apa? Ya lewat hal-hal yang mungkin bagi daging kita menderita. Jadi jangan kaget kalau saudara harus mengikuti apa yang mungkin tidak sesuai dengan hati dan kehendak kita. Ya memang kalau sesuai sudah tidak perlu taat. Wong sudah sesuai kok. Justru waktu kita merasa ini kok begini saya tidak setuju. Disitulah Anda belajar untuk taat. Nah ini yang seringkali diabaikan zaman sekarang ini. Orang tidak mau dikekang. Itu menggenapi Mazmur pasal 2. Kekang-kekang ini kita mau singkirkan, kita nggak mau lagi dikekang. Orang tidak mau mengikuti peraturan. Dan ini menjadi tren zaman. Bukan cuma di gereja aja, zaman ini. Poin ini ada salah satu poin yang tidak bisa kita lewati. Next, dengan kerendahan. Nah ini bicara kepada pemimpin, humility. Jadi saudara-saudara bukan berarti karena yang bawahan ini diminta taat, lalu yang di atas ngomong, pokok kamu harus taat. Ya itu juga salah. Saudara. Pemimpin itu dikatakan dia harus memperhambakan diri. Jadi ada di posisi bawah, sama, bahkan lebih bawah dari yang dipimpin. Ini pengajaran firman. Kalau 1 Petrus itu dia sama, levelnya sama. Kau harus menjadi teladan, artinya Anda harus sesama level dan Anda harus lakukan, jadikan teladan. Tapi Markus berkata kamu harus jadi hamba. Dan itu bisa dibuktikan oleh Tuhan Yesus. Ketika dia mencuci kaki murid-murid yang ngomong, kamu enggak ngerti ini, apa yang aku berbuat nanti satu kali kamu ngerti. Sampai Petrus yang dicuci kakinya dia risih, Tuhan janganlah, jangan Tuhan jangan gitulah. Sungguhkan aku enggak layak, aku yang harus cuci kakimu, masa kamu guru, masa kamu Mesias. Yesus ngomong, Petrus kalau kamu enggak mau tak cuci kamu enggak dapat bagian dari diriku. He is the servant king, dia raja tapi dia juga hamba. Ini yang luar biasa dengan pribadi Yesus. He is a king, but he is also a servant. Dia raja, tapi dia juga hamba. Inilah arti daripada humility, kerendahan hati. Jadi bagi kita yang mau melayani Tuhan, kita harus juga menempatkan diri di posisi di bawah. Memang ini unik, kita ini memimpin, tapi kita juga hamba. Yang dikatakan 1 Petrus tadi itu, jangan kamu seolah-olah jadi orang yang memerintah, cuma main perintah. Itu kalau di dunia. Makanya lain, gereja sama dunia itu lain. Sama tapi lain, serupa tapi tak sama. Orang enggak ngerti kadang-kadang.
Gereja sama perusahaan itu nggak sama. Esensinya, semangatnya, substance-nya itu lain. Jadi di sini kita bisa lebih mengerti, lebih dewasa lagi. Dan yang terakhir, dengan kemurnian. Sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agung, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini saya senang. Sampai kepada hari ini." Waduh saudara, Paulus sudah mempertahankan dirinya sedemikian rupa ya, sampai dia berani. Sampai until today, sampai kepada hari ini, aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Makanya Paulus dia tidak gentar, dia nggak pernah cari muka sama seperti Yesus. Karena dia selalu melihat kepada hati nuraninya sendiri. Dia tidak nyangkal hati nurani. With a clear conscience. Dengan hati nurani yang bersih, yang murni, yang jernih. Ini yang saya rindu. Kita perlu mempertahankan. Kenapa? Kan jadi pemimpin itu tidak enak. Ke kiri dibilang orang kok ke kiri, ke kanan bilang orang ke kanan. Tapi kalau kita berpegang seperti Paulus, kita nggak usah khawatir. Hati nuraniku ini sudah cukup menjadi patokan. Apakah aku benar enggak? Kalau hati nurani itu clear, bersih, itu lebih tajam, berbicara lebih keras dari omongan orang. Ngomong keliru sedikit aja, hati nurani sudah kamu salah. Makanya Paulus dia melayani Tuhan itu dengan penuh kebebasan. Karena apa? Dia melayani dengan clear conscience. Apa itu hati nurani? Dalam bahasa Gerika lebih menarik. Suneidesis, sun itu sama-sama. Eido itu artinya tahu. Sama-sama tahu. Siapa yang tahu tentang aku? Ya aku sendiri. Dan Roh Allah, kata surat 1 Korintus. Yang menyelidiki hati manusia, roh manusia sendiri. Dan Roh Allah jangan lupa. Karena Roh Allah tinggal di dalam kita. Jadi kita ini sama-sama tahu. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi kita ini loh tahu apa yang ada di dalam kita. Apa motivasi kita, apa tindakan kita ini keliru apa enggak. Cari muka apa enggak. Untuk diri sendiri apa untuk Tuhan. Itu orang lain tidak bisa tahu, tapi kita tahu. Hati nurani, makanya hati nuraninya harus dijaga ya. Karena hati nurani bisa tercemar. Cara menjaganya ya kita harus terus di dalam urapan Roh Kudus. Dengan takut kepada Tuhan, dengan firman Tuhan. Terus dimurnikan. Karena kalau hati nurani sudah tercemar ya repot itu. Paling bahaya itu kalau hati nurani sudah tercemar. Keliru enggak kerosok keliru. Wah itu bahaya itu. Berapa banyak orang begitu. Sudah keliru tapi dia tidak merasakan apa. Hati nuraninya udah tumpul kata firman Tuhan. Ya, tapi selama hati nurani itu masih clear. Kita boleh berkata seperti Rasul, aku melayani Tuhan with a clear conscience. Aku melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni. Kesimpulannya ya. Mari kita gunakan hidup yang hanya sekali ini untuk melayani Tuhan dan layani Dia dengan cara yang berkenan kepadanya sebab besar upah yang menanti kita. Ibrani 12 ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Tuhan memberkati.